But it's too late now. I remember you and me, and how careless we were. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kinayom. Ya, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips sukses dalam berternak ayam petelur. Oke. Nah, dalam sebuah usaha itu yang paling sulit adalah bertahan. Oke. Berikut adalah tips-tipsnya supaya kita bisa bertahan dan sukses. Oke. Nah, di video kali ini saya sedang ada di kandang belakang rumah, tepat jam 3 sore setelah saya memberikan sebuah pakan yang kedua, yaitu di sore hari jam 3. Oke, mengenai pemberian pakan yang baik untuk ayam petelur adalah pakan yang semi, ya, nggak lembut atau berbentuk serbuk, tapi juga nggak berbentuk seperti biji-bijian, ya, harus seimbang antara serbuk dan bijinya. Ada beberapa pakan yang pernah saya pakai. Yang pertama adalah dari Wonokoyo, ya, Menara. Yang kedua adalah Pukpan 324 KJ, dan yang saya pakai kali ini dan seterusnya ini adalah pakan Pukpan 324A. Kenapa saya pilih 324A? Karena pakan ini harganya lebih murah dari KJ, nutrisinya hampir sama, tetapi hanya bentuknya saja, ya. Bentuknya lebih ada bijinya dan ada serbuknya. Yang harus diketahui adalah ayam ini adalah jenis burung, ya kan? Ayam ini jenis burung. Burung itu pemakan biji. Kalau kita kasih makan seperti ini, pasti yang diambil adalah biji-bijiannya. Lihat tuh, biji-bijiannya yang dimakan dulu, ya, bentuk biji jagung itu, ya kan? Pakan ayam petelur kan sebenarnya terdiri dari 3 komponen, ya, 3 bahan, ya. Dedak atau katul itu yang pertama, yang kedua adalah jagung, dan yang ketiga adalah konsentratnya itu sendiri. Kemudian kita bisa mendapatkan vitamin-vitamin. Tapi di sini saya menggunakan pakan jadi, ya teman-teman. Saya menggunakan pakan jadi Pukpan 324A. Ya, bentuk pakannya seperti itu tadi. Nah, saya percaya dengan pakan ini karena ayam saya cocok. Nah, telur-telurnya juga bagus-bagus, nutrisinya bagus. Untuk pemberian pakannya, saya biasanya memberi pakan 2 kali dalam sehari, ya. Yang pertama di pagi hari, yaitu pada jam 6 pagi, dan yang kedua adalah di jam setengah 3 atau jam 3, tergantung kondisi, ya. Kalau kondisinya panas atau kondisinya hujan, jamnya bisa berbeda. Pokok yang buat saya patokan adalah jam setengah 3 sampai di jam 3 itu. Tuh. Tapi untuk pemberian pakan sendiri tiap kandang atau tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang memberikan pakan sehari sekali, tapi jumlahnya langsung keseluruhan. Nah, untuk jumlah pakan yang seperti itu nanti akan kita bikinkan video terpisah saja. Kalau jadi satu nanti terlalu panjang nanti. Ya, selain bicara pakan, tentu ayam juga butuh minum, ya kan? Nah, untuk minumnya sendiri ada beberapa macam, ya. Nah, untuk kandang saya ini alhamdulillah sudah memakai sistem otomatis menggunakan nipel. Tuh, untuk minumnya sudah ada paralon yang panjang dan ada nipel-nipel seperti ini. Nah, ini otomatis. Nah, untuk pemberian minum sendiri ini adalah sebuah hal yang sangat penting bagi ayam, ya, karena ayam petelur ini gimana ya, mudah sekali stres, apalagi kalau cuacanya sangat panas. Karena apa? Ayam ini sudah suhu badannya itu panas, ya kan? Kalau makan itu jadi panas, dan cuacanya panas, nanti malah jadi stres. Apalagi kalau minumnya telat, wah bahaya itu. Kalau minumnya telat bisa-bisa 1 minggu ayam nggak bertelur, bisa-bisa loh, ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Pokoknya bahaya sekali kalau ayam ini kekurangan minum atau minumnya telat, ya kan? Nah, untuk minum sendiri usahakan selalu tepat waktu atau nggak bisa telat, karena ayam selalu butuh minum. Selain penting, minum dalam ayam petelur seperti ini itu juga dapat digunakan untuk tambahan vitamin, ya kan? Ada berbagai macam tambahan vitamin untuk ayam petelur, contohnya ya X stimulan itu, ya. Untuk vitamin-vitamin ayam nanti akan kita bahas di video berikutnya saja, oke? Itu dapat ditambahkan di
makanan ataupun minumannya bisa. Oke. Nah, kemudian tips yang ketiga dalam sukses ayam petelur adalah sirkulasi udara, ya, sirkulasi udara di dalam kandang. Nah, kalau tadi kita lihat di video ini, tadi di kandang saya kan ada sebuah kipas angin. Nah, ada kipas angin. Nah, itu fungsinya apa? Kipas angin di sini fungsinya sangat penting. Apalagi cuaca sekarang adalah cuaca yang ekstrim, ya. Panasnya panas, dinginnya dingin. Nah, apalagi saat panas dan siang-siang seperti ini, kipas angin wajib sekali, ya. Supaya apa? Supaya sirkulasi udara di kandang ini bagus, kemudian suhu udara di dalam kandang ini juga bagus, sehingga jika suhu udaranya bagus, ayam-ayam jadi tidak stres. Dan kalau ayam tidak stres, nanti bisa menghasilkan telur, ya kan? Karena ayam petelur kalau sudah stres nggak mau bertelur dia. Ibarat orang, kalau kita berada di suatu tempat yang tempat itu membuat kita tidak nyaman, tentu kita tidak akan enak melakukan sesuatu, ya kan? Kalau tempat kita nyaman, kita akan enak melakukan sesuatu. Oke. Nah, ini telur-telurnya bagus, lumayan bagus. Ini menggunakan pakan dan minum yang teratur. Kalau pakan dan minumnya teratur, nah, telurnya bisa bagus seperti ini. Nah, itu tadi tentang sirkulasi udara, ya. Jadi sirkulasi udaranya seperti itu. Jika suhunya panas, maka kita butuh kipas angin, atau bisa kita berikan semprotan air, ya. Pernah tahu semprotan yang biasa buat membandingkan burung? Nah, itu bisa disemprotkan di dalam kandangnya. Nah, begini. Nah, di atas itu ada kipas anginnya kan, yang di sebelah tandon tadi. Fungsinya adalah untuk menjaga sirkulasi udara di kandang agar stabil. Loh, itu kan kalau panas. Kalau udaranya dingin bagaimana? Kalau udaranya dingin, di dalam kandang dipasang sebuah lampu, ya kan? Jadi sistem penerangan dalam kandang itu fungsinya adalah untuk menghangatkan ayam juga, ya. Jadi di atas kandang-kandang ini ada banyak sekali lampu yang saya gunakan. Fungsinya ya untuk itu. Kadang kan di pagi hari jam 9, jam 10 sudah mendung dan turun hujan. Nah, kandang pada saat itu saya wajib untuk menyalakan lampunya. Supaya apa? Supaya ayam tidak kedinginan. Fungsinya ya itulah. Kalau suasananya panas, kipas angin dinyalakan. Kalau suasana atau suhunya dingin, maka lampu dinyalakan. Kita harus bisa menjaga suhu ayam atau suhu di dalam kandang ini selalu baik untuk ayam. Nah, ini kipas anginnya saya nyalakan karena jam 3 sore seperti ini suasananya atau suhunya memang sedang panas untuk akhir-akhir ini. Makanya selalu saya nyalakan. Biasanya saya matikan itu jam 4 sore biasanya saya matikan. Lahap sekali ayam-ayamnya, ya. Alhamdulillah. Nah, tips yang berikutnya adalah kita harus selalu mengontrol bobot ayam, ya. Bobot ayam harus selalu dikontrol. Untuk kontrol bobot ayam sendiri itu dapat kita lakukan sebulan sekali, ya. Setiap satu ayam ditimbang. Untuk bobot ayam sendiri ini sangat berpengaruh juga, ya. Selain pakan dan minum tadi, suhu juga tadi yang sudah kita jelaskan di awal, bobot ayam juga sangat berpengaruh. Jika ayam terlalu kurus atau bobotnya terlalu rendah, maka ayam juga tidak akan bertelur, ya kan? Kalau terlalu kurus berarti nutrisi yang diterima ayam lewat makan dan minum maupun vitaminnya itu berarti kurang, dan itu mengakibatkan ayam tidak akan bertelur juga. Nah, untuk bobot yang tinggi atau yang besar, bobotnya sangat besar, itu juga berpengaruh kepada hasil telur ayam juga. Ayam yang bobotnya terlalu besar juga tidak akan bertelur karena dia tidak akan nyaman dengan berat badannya, ya kan? Sama seperti manusia, kalau berat badannya banyak, besar, kalau kita mau lari pasti juga akan wegah, ya kan? Pasti malas kita. Ayam juga begitu, kalau terlalu gemuk
dia juga tidak akan bertelur. Lalu bobot yang pas itu tiap ayam berapa? Nah, bobot yang pas atau sedang ideal untuk ayam petelur adalah 1,5 kg ya, 1,5 kg, 1,6 kg. Nah begitulah, pokok nggak sampai hampir 2 kilo, itu sudah terlalu besar itu untuk ukuran ayam petelur ya. Itu tadi untuk bobot ayam petelurnya. Oke, selain beberapa tips tadi, tentu yang harus diperhatikan adalah kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang ayam petelur juga perlu diperhatikan baik-baik. Oke, kotoran-kotoran ayam ini harus sering dibersihkan, ya kan? Kalau untuk kandang saya sendiri ini, saya sistem 3 hari 4 hari sudah saya bersihkan kotorannya, ya kan? Kalau enggak nanti bisa bau dan ada lalatnya, ada ulatnya juga, dan ulat-ulat seperti itu nanti membuat aroma di dalam kandang jadi nggak enak, dan itu mengganggu buat manusia dan mengganggu buat kenyamanan ayam itu sendiri, ya kan? Kalau tempatnya bau, ayamnya juga tidak akan bertelur. Tempatnya kotor, ayamnya juga tidak akan bertelur. Maka kebersihan kandang, sirkulasi udara itu harus selalu diperhatikan juga. Ya, bukan hal sepele juga sih, karena ini sudah saya masukkan ke dalam tips dalam berternak saya. Ya, kebersihan kandang itu sangat penting sekali. Nah, kalau bicara kebersihan kandang, tiap kandang itu bentuknya berbeda ya. Maksudnya bentuknya itu adalah penempatan kandangnya. Kalau untuk ukuran saya ini jaraknya terlalu dekat dengan tanah, jadi sebenarnya kurang ideal. Karena kurang ideal, sirkulasi udaranya kurang lepas, apalagi tembok-temboknya saya sudah bikin seperti itu ya, sudah saya bikin tembok seperti itu, jadi udaranya kurang bisa masuk, jadi hanya mengandalkan sirkulasi udara dari kipas. Oleh karena itu kotoran-kotorannya juga akan sulit sekali kering, ya kan? Kotorannya akan sulit sekali kering karena udaranya itu tadi ya. Apalagi kandang saya yang bawah ini sudah saya plester, jadi amonia dari kotoran itu tidak bisa terserap oleh tanah. Makanya saya sistem 3 hari 4 hari sudah saya bersihkan. Nah itu tadi untuk tips kebersihan kandang. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 10 hari. Itu tergantung orangnya dan tergantung jenis kandangnya, modelnya seperti apa. Kalau sirkulasinya sudah baik, kotoran selalu kering dan tidak berbau, itu nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa, karena nggak akan ganggu ayam juga. Kalau sistem kandang saya begini kan harus selalu dibersihkan. Memang repot tapi harus dilakukan. Oke, demi kebaikan hasil telur yang kita dapat. Oke, untuk tips yang terakhir adalah kita harus ngecek kesehatan ayam. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah tiap hari. Wah sulit, enggak, tiap hari begini loh. Saat kita memberikan pakan, kita juga harus memperhatikan gerak-gerik ayam ini. Apakah ayam ini lemas, apakah ayam ini terlihat tidak bersemangat dalam makan, atau saat dikasih makan dia tidak bergerak. Nah itu harus segera dipisahkan sama teman-temannya di kandang. Kita istilahnya sekarang itu diisolasi ya, dikeluarkan dulu dari bahtera kandang. Mungkin dia kecapean di kandang yang ukuran seperti itu, kita lepaskan dulu di luar kandang sampai moodnya membaik, sampai kesehatannya membaik. Kita lihat juga penyakitnya apa, kita obati itu ya kan. Untuk penyakit-penyakitnya sendiri kita akan bahas di video berikutnya juga. Oke, sampai sini dulu. Tadi ada banyak sekali tips-tipsnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sepanjang ini ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video-video berikutnya masih tentang ayam dan lain-lainnya. Oke, yang subscribe silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.